Dek, bisa aku Kak Ua dulu ya. Makanya bang, kita mau buat perjanjian kawin deh. Abang udah gak cinta sama aku? Enggak, bukan gitu loh dek. Ini untuk masa depan kita. Bukan masa depan. Perjanjian kawin bukan tanda tak cinta. Perjanjian kawin sangat banyak manfaatnya. Simak video penjelasan kami ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman, di video ini kami akan memaparkan materi perihal perjanjian kawin. Dan di dalam video ini, peranggotakan yang pertama Natasha Margaret Sitinjak, Cindy Aprilia Pasaribu, Claudia Butar-Butar, Fiora Indri Filia Barus, serta Sinta Pelangi Putri Tanjung. Selamat menyaksikan, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Apa sih perjanjian kawin itu? Secara umum, perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh sepasang calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan. Nah, akibat-akibat dari perjanjian kawin yang dimaksud itu yaitu pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan mereka. Misalnya, pengaturan mengenai kedudukan harta, urusan karir, kesepakatan mengenai poligami, tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk dasar hukumnya, dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Teman-teman, tentunya di dalam perjanjian kawin memiliki subjek dan objek. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam perjanjian kawin, subjeknya adalah sepasang calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Objeknya adalah perihal harta, kekayaan, dan juga hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, subjeknya adalah calon suami dan istri. Sedangkan objeknya yaitu perihal harta, utang piutang, tanggung jawab selama perkawinan, bahkan perihal perceraian, dan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syarat perjanjian perkawinan sebagai berikut. Secara formil, yang pertama, dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris. Yang kedua, disahkannya oleh pejabat pencatat perkawinan seperti KUA atau catatan sipil. Yang ketiga, dibuat sebelum atau setelah perkawinan sesuai kesepakatan yang berlaku di putusan MK. Yang keempat, disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Yang kelima, isi tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat sah perjanjian secara material berdasarkan pasal 1320 KUA Perdata. Yang pertama, berdasarkan pada sepakat atau kata sepakat, di mana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas terhadap pihak-pihak tersebut, yang adanya tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian. Yang kedua, para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, untuk membuat suatu perjanjian itu, para pihak juga mengadakan perjanjian cakap yang mempunyai kewenangan atau berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang suatu hal yang tertentu. Yang kelima, hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Menurut Sutoyo Prawiro Hamijoyo dan Martalena Pohan, terdapat 3 bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih oleh calon suami dan istri, yaitu yang pertama, perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, yaitu di mana tidak semua harta kekayaan suami dan istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami dan istri saja, yang mana itu adalah keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan tetap milik pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama.
Yang kedua adalah perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan. Artinya, hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan antara suami dan istri, dan tidak ada gabungan atas harta bersama ataupun gabungan keuntungan dan kerugian. Namun, suami tetaplah menjadi kepala keluarga, yang artinya memiliki peran untuk bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul di dalam perkawinan. Yang ketiga adalah perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama. Artinya terdapat pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan. Maka tidak ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri. Selanjutnya, perkembangan hukum dan jurisprudensi dari perjanjian perkawinan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan pasal 147, perjanjian kawin harus dibuat sebelum menikah, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kemudian berkembang lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan pasal 29 ayat 1, perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Kemudian berkembang lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU Nomor 13/tahun 2015, menyatakan pasal 29 ayat 1 inkonstitusional bersyarat. Artinya, perjanjian kawin boleh dibuat selama ikatan perkawinan. Kemudian berkembang lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Ini mengatur tentang tata cara pengajuan penetapan pengadilan, yaitu memberikan kepastian hukum dan prosedur perjanjian setelah menikah. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan atau berbeda dikarenakan perbedaan kewarganegaraan, yaitu perkawinan antara seorang warga negara Indonesia atau WNI dengan seorang warga negara asing atau WNA. Pengertian ini dapat kita temukan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian kawin ini penting dalam perkawinan campuran dikarenakan yang pertama, untuk perlindungan harta dan aset. Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang Pokok Agraria, warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Jika seorang WNI menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian kawin, maka secara hukum mereka dianggap memiliki harta bersama sehingga si WNI dapat kehilangan hak atas properti yang ia miliki sebelumnya. Perjanjian kawin dalam kasus ini dapat berperan sebagai pelindung hak kepemilikan WNI atas properti yang ia punya di Indonesia. Yang kedua, untuk memberi kepastian hukum. Kepastian hukum penting untuk mengatur dengan jelas mengenai harta bawaan masing-masing pihak, ada atau tidaknya penyatuan harta, dan pengaturan mengenai utang dan kewajiban keuangan. Yang ketiga, perlindungan kepada anak. Hal ini dapat mencakup status kewarganegaraan anak, pengasuhan dan pendidikan anak, dan pembagian warisan lintas negara. Dan yang terakhir, kepastian hukum di mata internasional. Perjanjian kawin dapat dilihat sebagai dokumen hukum internasional, dalam artian dokumen yang dimaksud mencakup sebagai dasar hukum di negara asal pasangan WNA, dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara, dan dalam proses imigrasi. Untuk dasar hukumnya, dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Akibat hukum tidak melakukan perjanjian kawin. Yang pertama, harta bersama atau yang biasa disebut harta gonogini akan terbentuk otomatis. Jika tidak adanya perjanjian kawin, maka menurut hukum semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama, meskipun hanya salah satu pihak yang bekerja. Yang kedua, keterikatan pada utang pasangan. Pasangan juga bisa ikut bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh pasangan lainnya selama pernikahan, jika utang itu berkaitan dengan kebutuhan rumah tangganya. Yang ketiga, pembatasan hak atas harta pribadi. Harta yang dimiliki sebelum pernikahan tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Akan tetapi, hasil itu harta dari selama perkawinan, misalnya seperti bunga deposito atau hasil sewa, yang dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Yang keempat, masalah pembagian harta saat penceraian. Jika terjadinya penceraian, maka seluruh harta bersama dibagi menjadi dua, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Kemudian, di mana perjanjian perkawinan ini didaftarkan? Perjanjian kawin yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perjanjian kawin harus dibuat dalam akta notaris dan kemudian dicatat oleh pegawai pencatatan nikah.
atau PPR di kantor urusan agama sesuai dengan kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan. Menikah tapi tetap merdeka secara hukum. Sekarang saya akan membawakan sebuah studi kasus mengenai perjanjian kawin pasca nikah antara warga negara asing dan warga negara Indonesia. Hei Yusya, seorang warga negara asing, menikah dengan Amanda Silviana, warga negara Indonesia. Mereka saling mencintai namun juga sadar bahwa pernikahan lintas negara membawa konsekuensi hukum, terutama soal kepemilikan tanah dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Amanda sebagai warga negara Indonesia tetap ingin bisa memiliki tanah di Indonesia, tapi hukum Indonesia tidak mengizinkan warga negara asing secara langsung maupun tidak langsung untuk memiliki tanah. Artinya, jika ia berbagi harta dengan suaminya yang warga negara asing, bisa jadi haknya atas tanah ikut terdampak. Mereka menemukan solusinya dalam bentuk perjanjian kawin. Namun masalah muncul. Mereka sudah menikah. Sebelumnya menurut Hukum Lama pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 147 KUH Perdata, perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum atau saat menikah. Setelah menikah, sudah terlambat. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 69/PUU angka Romawi 13/2015 yang menjadi titik balik. Mahkamah memutuskan bahwa perjanjian kawin bisa dibuat setelah menikah. Ini adalah terobosan hukum yang memberikan kesempatan bagi pasangan seperti Amanda dan Hei Yusyang untuk tetap terlindungi secara hukum tanpa membatalkan pernikahan mereka. Nah, mari kita telusuri apa tujuan mereka membuat perjanjian. Yang pertama, melindungi hak milik atas tanah Amanda agar tidak terganggu karena status pernikahannya dengan warga negara asing. Yang kedua, menjamin kemandirian finansial agar masing-masing bebas mengelola aset dan utang tanpa harus izin pasangan. Nah, selanjutnya, bagaimana prosesnya? Nah, mereka mendatangi notaris untuk membuat akta perjanjian kawin. Berbeda dengan sebelumnya, mereka tidak perlu minta izin ke pengadilan, tapi akta ini harus didaftarkan ke Dukcapil jika nikah sipil atau KUA jika nikah secara agama Islam. Agar sah dan mengikat pihak ketiga seperti bank atau instansi pertahanan, tapi tidak semudah itu. Di lapangan ada muncul hambatan-hambatan. Yang pertama, notaris tidak bisa memverifikasi aset yang dijadikan dasar perjanjian. 2. Dukcapil atau KUA kadang menolak mencatat perjanjian karena belum ada pedoman teknis yang jelas. 3. Tidak ada sinergi antara notaris, pengadilan, dan instansi pencatatan. 4. Budaya masyarakat masih memandang perjanjian kawin sebagai hal yang tidak romantis, seolah tidak percaya pada pasangannya. Nah, minimnya edukasi hukum membuat banyak pasangan tidak sadar bahwa mereka bisa dan berhak membuat perjanjian semacam ini. Selanjutnya kita akan membahas dampaknya. Yang pertama, perlu adanya kerjasama lintas instansi agar sistem berjalan. Yang kedua, notaris bisa terancam secara hukum jika akta tidak dianggap sah. Yang ketiga, tanpa transparansi dan kejelasan aset bisa terjadi penyeludupan hukum. Misalnya, menyembunyikan kekayaan dari negara atau pihak lain. Masyarakat perlu diedukasi bahwa cinta dan perjanjian bukan dua hal yang bertentangan. Kesimpulannya apa? Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka akses baru untuk melindungi hak dan kepentingan pasangan menikah. Tapi agar aturan ini benar-benar bermanfaat, prosedur teknis harus jelas, regulasi turunan perlu dibuat, dan yang paling penting, budaya hukum di masyarakat harus berubah. Menikah bukan berarti kehilangan hak, dan mencintai bukan menutup mata terhadap perlindungan hukum.